Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Batik TV, senang sekali saya W. Surya bisa kembali hadir menjumpai Anda semuanya pastinya dalam acara Iqra. Nah pemirsa, saat ini saya berada di sebuah gedung TPQ ya. Tepatnya namanya TPQ Nidaul Quran yang letaknya ini di Pucung Tirto. Dan pada Iqra episode kali ini saya akan mengajak pemirsa semuanya untuk berkunjung serta bermain dengan para santri di sini. Jadi jangan kemana-mana, saksikan terus Iqra. Pemirsa Batik TV, saat ini saya sudah bersama dengan Pak Daniel selaku dari Kepala TPQ Nidaul Quran ya di Desa Pucung Tirto ini ya Pak ya. Sehat Pak Daniel? Alhamdulillah sehat ya. Luar biasa. Ini saya lihat pertama kali saya masuk ke gedung ini, wah luar biasa sekali Pak, gedungnya di lantai ya Pak ya. Alhamdulillah. Muridnya ada berapa saat ini Pak? Saat ini sekitar 200 ya. Ya. Bisa dikatakan TPQ yang banyak muridnya ya kan, 200-an ya. Pak mungkin bisa sedikit cerita Pak, dulu TPQ ini berdiri itu sekitar kapan Pak? Berdiri itu tanggal 21 Januari tahun 2019. Oh belum lama ya Pak? Belum ya? lama. Baru 2019 ya. Dan sekarang sudah 2025, kurang lebihnya 6 tahun ya berarti ya, tapi muridnya sudah banyak. Itu rahasianya apa sih Pak, kok bisa menggait banyak murid itu Pak? Kalau untuk rahasia itu tergantung dari memanage apa dalam pengajaran tersebut. Jadi untuk dalam tahap pembelajaran yang penting itu guru itu disiplin dulu. Guru disiplin dulu biar wali santri tersebut itu melihat kinerja guru, oh ternyata saya menitipkan anak di TPQ ini lebih percaya dengan gurunya. Soalnya kan kalau gurunya tidak disiplin kan untuk wali murid kan kadang nggak begitu percaya. Yang penting itu jaga kepercayaan dari titipan orang tua tersebut. Iya betul ya Pak ya, luar biasa ya. Berarti benar-benar digerakkan semua gurunya agar biasa disiplin dan bisa mendapatkan kepercayaan ya dari masyarakat ya Pak ya. Nah, kalau yang diajarkan di sini selain mungkin baca Al-Quran apa saja Pak? Untuk di TPQ Nidaul Quran tersebut itu untuk pakai metodenya metode qiraati. Jadi metode qiraati itu ada 7 jilid. Yang pertama jilid prateka untuk usia sekitar 3 tahun, 4 tahun, dan selanjutnya 6 jilid 1 sampai 6. Terus ada jilid horib. Nah, jilid horib itu adalah jilid penentuan nanti ketika sebelum wisuda itu digembleng bisa-bisa di situ. Jadi nanti ada tahfidz atau hafalan juz amma, juz 30 tersebut. Jadi nanti untuk ketika sidang tasis tersebut betul-betul ditanyakan apakah anak-anak sudah hafal atau belum. Itu tesnya ya pas jadi alhamdulillah untuk yang lulusan dari TPQ di sini itu ya rata-rata ya sudah hafal juz amma sih. Ada hafalan juz amma juga? Juz amma ada hafalan juz amma. Terus kalau sudah lulus ada madrasah diniyahnya juga Pak? Ada di madrasah diniyah. Di madrasah diniyah itu ada pelajaran safinah, terus ada akhlakul banin, ada takrib. Untuk yang kelas 1 itu ada yang andalan itu amsilati. Amsilatu ya untuk nahwunya. Nahwunya amsilati tersebut. Kalau Pak Daniel sendiri ngajar di jilid juga atau full sebagai kepala sekolah? Kalau di TPQ itu saya untuk memanage saja. Kalau untuk mengajar saya di Madinnya. Nah, Madin ngajar di kelas 3-nya untuk kitab Safinah. Tapi kalau di TPQ saya hanya ngontrol guru-guru supaya bisa teratur, supaya doa bersama itu berjalan dengan baik, biar tepat waktu, gitu aja sih. Kalau suka dukanya sebagai seorang guru TPQ atau guru Madin itu gimana Pak? Suka dukanya itu kalau mengajar itu kan guru itu di jam sore ya, di jam 4, jam 5 itu kan tenaga sisa. Oh iya, paginya sudah aktivitas. Aktivitas, jadi agak capek, terus kadang menjumpai dengan anak-anak yang kadang sulit dikendalikan. Ya bukannya nakal sih, emang kadang terlalu aktif anak itu. Jadi
harus ekstra tenaga untuk supaya menjaga amarah itu dijaga betul supaya tidak sering-sering marah. Itu saja sih. Tapi selama ini enjoy ya Pak ya? Alhamdulillah, kalau selama dinikmati ya enjoy saja sih. Berarti jam belajarnya sama ya, jam 4 sama ya? Karena gedungnya kan banyak banget ya ruangannya ya. Alhamdulillah pembangunan ini pengurus begitu peduli banget. Alhamdulillah pengurus itu begitu perhatian banget dengan guru-guru, sehingga dan ketika tempat-tempat itu diperhatikan. Kalau emang ada kekurangan bilang aja sama pengurus itu. Jadi kita sebagai guru ya tinggal laporan saja. Tinggal laporan saja. Kurang ini Pak pengurus kan kayak gitu. Biasanya kan kalau misalkan kelasnya kurang kan gantian. Betul. Mulai jam 2 itu ya, ada yang jam 4 lah. Di sini karena kelasnya banyak banget ya, berarti sama jam 4 semuanya ya Pak ya. Ya Pak, mungkin target-target ke depan atau harapan ke depan untuk TPQ ini gimana Pak? Harapan dari Kepala TPQ adalah semoga anak-anak itu tetap berangkat terus, yang penting itu berangkat walaupun dalam keadaan hujan atau apa, itu kan yang sering terkendala itu ketika hujan itu jarang yang berangkat. Harapan saya anak-anak itu tetap berangkat dan bisa belajar dengan baik supaya dia bisa membaca Al-Quran dengan sesuai tajwid dan makharijul hurufnya. Itu sih harapan saya. Ya Pak ya, dan semoga ilmunya juga bermanfaat ya Pak ya. Dipakai terus sampai dengan akhir-akhirnya nanti ya untuk ya. Luar biasa, sukses terus Pak untuk TPQ Al-Quran ini Pak ya. Baik pemirsa Bakti TV, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah jeda yang satu ini, tetap di Iqra. Pemirsa, masih dalam acara Iqra dan kali ini kita masuk ke segmen baca Al-Quran serta tanya jawab tentang tajwid dan juga tentang huruf ya. Di sini sudah ada salah satu dari murid TPQ. Ada siapa namanya, Dik? Ayun. Panggilannya? Ayun. Ayun ya. Ayun, nanti Ayun tak suruh baca Al-Quran, terus nanti tak tanya tajwid dan juga huruf ya. Ayun sudah siap? Siap, silakan langsung aja dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'ala sa'ilum bi'adzabin waqi' lil kafirina laisa lahu dafi' minallahi dzil ma'arij ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfa sana fasbir sabran jamila. Sadaqallahul adzim. Oke, sekarang Mas Wahid mau tanya. Sa'ilun bacaan? Bacaan mad wajib mutasil sebab matobi bertemu hamzah dalam satu kalimat, panjangnya 2,5 alif atau 5 harakat. Lumbi bacaan? Bacaan iklab sebab bermatan yang bertemu ba. Biwa bacaan? Bacaan idham bihuna sebab kasrotan fen bertemu wawu. Huruf idham bihuna sebutkan? Ya, nun wawu. Lahu bacaan? Bacaan macila kasira sebab dhamirhu tidak bertemu hamzah, panjangnya 1 alif atau 2 harakat. Ma'arij bacaan? Bacaan kokola kubra sebab huruf kokola yang matinya karena wakof berada di akhir kalimat. Sebutkan huruf kokola? Qaf, ta, ba, jim, dal. Yaumilka bacaan? Bacaan ifaqiki sebab kasrotan yang bertemu kaf. Khomsinasi bacaan? Bacaan matobi'i sebab kasrah bertemu ya sukun, panjangnya 1 alif atau 2 harakat. Oke, sekarang tak tanya hurufnya. Bacaan Ismam? La ta'manna surat Yusuf juz 12 ayat 11. Bacaan Imalah?
Imalah majroha dibaca majreha. Surat Hud 12 ayat 41. Bacaan nakal. Nakal bi'sal ismu dibaca bi'sal ismu. Surat Al-Hujurat 26 ayat 11. Oke, terima kasih luar biasa Ayun. Pemirsa, tadi Ayun sudah bisa membaca Al-Quran dan mengerti juga tentang tajwid dan juga tentang hurufnya. Kita masih ada satu murid lagi yang akan kita tanya. Silahkan Ayun bisa kembali ke tempat. Nah, di sini sudah ada salah satu dari murid TPQ lagi dengan adik siapa namanya? Zahro ya. Zahro satu kelas sama tadi Ayun ya. Oke, Zahro tak suruh baca Al-Quran dan setelah itu tak tanya tentang tajwid dan juga tentang hurufnya, sama seperti Ayun tadi ya. Zahro sudah siap? Siap, silahkan dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahum yarawnahu ba'idan wa narahu qariban. Yauma takunus sama'u kalmuh wa takunul jibalu kal'ain wala yas'alu hamimun hamima. Yubasyarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min adabi yawma idzin bibani. Shadaqallahul azim ya. Sekarang tak tanya. Innahum inna bacaan Guna musyadah sebab menurut tajwid maka harus dia baca atau kira-kira 3 katukan. Guna selain nun bertajwid apalagi satunya? Mim bertajwid. Ya. Hum bacaan Idhar syafawi sebab sukun bertemu huruf hijaiyah selain mim dan ba. Hukum bacaan mim sukun ada berapa? 3. Sebutkan. Ifa hakiki, ifa syafawi, idgham misli ma'al ghunnah. Sama idhar syafawi ya yang ini ya. Kalau ifa syafawi ialah Mim sukun bertemu huruf ba. Kalau idgham misli? Mim sukun bertemu huruf mim. Iya betul. Yarawnahu bacaan Masilah qasira sebab hadamiruhu tidak bertemu hamzah, panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Kalau bertemu hamzah namanya bacaan apa? Masilah tawilah. Kalau masilah tawilah panjangnya berapa? 2,5 alif atau 5 harokat. Iya betul. Wa takunuku bacaan Matopi sebab mati ikuti wawu sukun, panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Sama bacaan Mat wajib mutasil sebab matopi bertemu hamzah dalam 1 kalimat, panjangnya 2,5 alif atau 5 harokat. Iya betul. Terus lanjut lagi. Hamimun hamimamun bacaan idhar haki sebab domatan bertemu ha. Huruf idhar haki ada 6 yaitu hamzah, ha, ain, ghin, ha. Kalau hukum bacaan nun sukun dan tanwin ada berapa? Apa? Hukum bacaan nun sukun dan tanwin ada berapa? Ada 5. Apalagi? Ifa hakiki, idham yaguna, idham bilaguna, idhar haki, iklab. Idhar haki yang tadi sudah ya, sekarang ifa coba. Ifa hakiki adalah nusukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ifa hakiki. Huruf ifa hakiki ada 15 yaitu tak, jim, dal, dari syak, sin, syad, tadwa, fa, qaf. Kalau iklab adalah nusukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf iklab. Huruf iklab ada 1 yaitu ba. Idham biuna adalah nusukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idham biuna. Huruf idham biuna ada 4 yaitu ya, nun, mim, wawu. Idham bilauna adalah sukun kami bertemu dengan salah satu huruf idham bilaguna. Huruf idham bilaguna ada 2 yaitu lam, ra. Iya betul. Lanjut lagi. Mujrimu bacaan Qalqalah sughra sebab jim mati asli karena sukun berada di tengah kalimat. Huruf qalqalah sebutkan. Ada 5 yaitu qaf, ta, ba, jim, dal. Iya. Yaumi idzim bibani dzimbi bacaan iklab sebab kasratan bertemu ba. Huruf iklab ada 1 yaitu ba. Coba sebutkan tanda waqaf. Tanda waqaf min waqaf lazim harus berhenti titik 3 mu'anats berhenti pada salah satu titik 3. Qaf mutlaq berhenti lebih utama. Qaf lam al-waqfu aula berhenti lebih utama. Qaf fakih berhenti lebih utama. Jim jais boleh berhenti juga boleh terus. Sekarang bacaan sakta yaitu berhenti sejenak lembah bernafas seputar 1 alif atau 2 harokat. Sakta terlambat di dalam Al-Quran yang wajah qayyima surat Al-Kahf 15 ayat 1. Mimar qadina hada surat Yasin juz 23 ayat 52. Wa qila man rakin surat Al-Qiyamah juz 29 ayat 27. Qalla bal
Nah, surat Al-Mutaffifin juz 30 ayat 14. Sekarang hukum membaca basmalah. Hukum bacaan basmalah di dalam Al-Quran wajib di awal surat Al-Fatihah, haram di awal surat At-Taubah, surat di semua awal surat kecuali surat Al-Fatihah dan surat At-Taubah, jaiz di tengah-tengah surat At-Taubah. Oke, terima kasih Syaron, luar biasa ya pemirsa. Syaron jawab pertanyaan cepet banget ya dan lancar banget jika baca Al-Qur'annya. Semoga bisa menjadi contoh untuk adik-adik yang ada di rumah agar adik-adik juga bisa semangat belajar di TPQ ya, biar gak kalah sama Syaron yang ada di sini. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah jeda yang satu ini, tetap di Iqra. Baik adik-adik semuanya, kita masuk ke segmen permainan kuis cerdas cermat ya. Ada kelompok A, kelompok B, dan juga kelompok C ya. Mas Wahid akan membacakan pertanyaan, terus kalian tunjuk tangan dulu ya. Tunjuk tangan dulu, nanti setelah yang tunjuk tangan pertama itu yang berhak jawab. Kalau misalkan kelompok A berhasil menjawab, berarti kelompok B dan kelompok C dihukum. Hukumannya adalah mencoret ya. Oke, siap? Siap? Oke. Pertanyaan yang pertama. Fokus ya. Fokus. Siapakah nabi yang mendapatkan kitab Taurat? Kitab Taurat diturunkan kepada nabi siapa? Kelompok B dulu, pakai mic ya. Musa. Oke, Nabi Musa, betul. Silakan kelompok A dan kelompok C untuk mencoret. Iya, cantik-cantik ya. Pas ya, cewek-cewek coret cantik-cantik. Pertanyaan selanjutnya, fokus lagi. Ayo, kelompok A dan kelompok C belum jawab, semangat lagi. Pertanyaan yang selanjutnya. Disebut apa sholat sunnah ketika kita masuk masjid? Tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid, betul. Silakan kelompok A dan kelompok C. Iya, pipi yang satunya ya. Kelompok B berarti biasa sholat tahiyatul masjid ini di masjid ya. Pertanyaan yang selanjutnya. Fokus. Fokus lagi. Doa yang diucapkan ketika sesudah takbiratul ihram saat sholat sebelum Al-Fatihah apa? Kelompok B tadi pakai mic lagi. Doa iftitah. Iya, doa iftitah, betul. Kelompok B cepet-cepet banget ya. Ayo kelompok A dan kelompok C ya. Jangan mau kalah sama kelompok B ya. Fokus, fokus. Pertanyaan selanjutnya. Siapakah nama malaikat yang menanyai di alam kubur? Kelompok A dulu, kelompok A dulu. Geser. Mic-nya digeser. Kelompok A. Malaikat yang Nakir. Iya, betul. Kelompok B dan kelompok C silakan. Fokus ya, pertanyaan selanjutnya. Fokus ya, pertanyaan selanjutnya. Isra Mi'raj diperingati setiap tanggal? Kelompok B lagi. 27 Rajab. 27 Rajab, betul. Silahkan dicoret. Pertanyaan selanjutnya. Fokus ya, pertanyaan yang selanjutnya. Sholat yang tidak ada rukuk dan sujudnya, sholat apa? Kelompok A dulu. Sholat jenazah. Sholat jenazah, betul. Pertanyaan selanjutnya. Oh, cara dulu ya. Dan selanjutnya fokus. Fokus ya. Apa hukum membaca basmalah di awal surat Daroah atau di awal surat At-Taubah? Hukumnya apa? Kelompok B dulu.
Silahkan. Hukum membaca basmalah di awal surat Baroah atau At-Taubah adalah Haram. haram, betul. Bagus lagi. Pertanyaan selanjutnya. Oh ya, cara dulu ya, cara dulu. Pertanyaan selanjutnya. Siapakah nama kakek dari Nabi Muhammad? Kelompok A dulu, kelompok A. Kakeknya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib, betul. Fokus. Pertanyaan selanjutnya. Fokus ya. Sifat wajib Allah ada berapa? Kelompok B lagi. 20. Ada 20, betul. Oke adik-adik, ternyata pertanyaan sudah habis. Kita langsung ke pengumuman juara ya. Pembagian hadiah untuk para juara. Tenang, semuanya mendapatkan hadiah di sini. Yang pertama, kita kasih tepuk tangan kepada juara ketiga, yaitu kelompok C. Tepuk tangan. Kelompok C, silakan dada dulu kamera. Iya, ditunjukkan ya wajahnya yang cantik-cantik ya. Kemudian kita lanjut ke juara kedua. Silakan kasih tepuk tangan untuk kelompok A. Tepuk tangan dulu. Di dada dulu ke kamera. Dada dulu. Iya. Ini juara satu, tepuk tangannya harus yang lebih semangat ya. Tepuk tangan untuk kelompok B. Semangat sekali. Dada juga dong, kamera dong. Iya. Baik pemirsa Batik TV, demikian program Iqra Busur kali ini. Pastinya sangat seru sekali. Maka dari itu jangan lupa saksikan terus Iqra hanya di Batik TV. Saya Wahid Surya, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.